dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih. Engkau terus membawa kami naik, Tuhan. Engkau tidak melihat kami sebagai kami, tetapi kami sudah dibungkus di dalam Kristus. Kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kami di dalam Kristus. Dan Roh-Mu menguasai hidup kami. Roh-Mu tinggal di dalam kami. Roh-Mu yang menuntun hidup kami. Nah, hari ini kami mengizinkan seluruh Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja di dalam diri kami. Kami mencabut setiap benih-benih kegelapan, benih-benih kemarahan, benih-benih sakit hati, benih-benih kekecewaan, semua benih-benih trauma.
semua benih-benih yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, yang membuat kami hidup di dalam kegelapan, kami cabut semua di dalam nama Yesus. Dan kami mau Tuhan dikembalikan jati diri kami sebagai anak Allah, sebagai sahabat Allah, sebagai mempelai Kristus, sebagai bait Allah, sebagai anak Allah yang berfungsi seperti Kristus. Kami mau Tuhan ajari setiap kami, urapi internet kami masing-masing, dan kami percaya Tuhan Roh Kudus sudah berada di tengah-tengah kami, dan roh hikmat pengertian pewahyuan mengajari kami duduk di sebelah kanan kami masing-masing. Para malaikat Tuhan mulai berjaga, menghancurkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang masih ada membelenggu kehidupan kami. Yes, para malaikat Tuhan mulai bergerak di rumah masing-masing. Para malaikat Tuhan mulai bergerak di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Yes, di tempat tinggal Bapak Ibu Saudara semuanya, para malaikat Tuhan mencabut, menghancurkan setiap ikatan-ikatan yang masih ada di dalam dirimu, sehingga engkau tidak berfungsi dengan optimal. Engkau tidak berfungsi dengan maksimal. Oh, hari ini, mari Roh Kudus cabut semuanya yang bukan dari Tuhan. Semua benih-benih kemarahan, kekecewaan, cabut semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kelemahan kami, cabut semuanya. Dan Tuhan, api-Mu membakar kami semuanya. Dan kami siap dipenuhi dengan Roh-Mu saja, dan kami siap dipakai sebagai senjata kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke. Shalom semuanya. Siapkan buku catatan, siapkan Alkitab. Sudah siap? Ya. Minggu yang lalu saya bicara tentang 6 titik yang harus diperhatikan dalam diri kita. Ya, sudah ya? 6 titik ya. Pinggang, kemudian jantung, kaki, tangan kiri, kepala, kemudian tangan kanan. Nah, ternyata ini ya, 6 titik ini orang-orang di luar sana, orang-orang yang pakai okultisme, orang-orang yang bisa ngerogo sukmo itu loh. Tahu yang ngerogo sukmo itu ya? Rohnya itu keluar. Ternyata pakai 6 titik ini loh. Pakai 6 titik ini. Jadi pinggang, jantung, kaki. Kakinya biasa mereka tuh sila. Ya itu ya. Ini saya cuman memberitahu Bapak kita ini sudah menyediakan sesuatu yang ajaib buat hidup kita. Tapi seringkali kita ini ngeremehkan gitu loh. Kok baca-baca doang, ya kan? Baca Efesus 6 ayat 10 sampai 20 itu cuman baca doang. Atau kok baca tapi nggak paham. Dan nggak mau tanya, nggak mau minta diajari gitu ya. Dan atau hanya agamawi saja ya. Aku ngerti itu gitu. Tapi nggak memanfaatkan semuanya. Saya nggak mau membahas yang di luar sana ya, karena itu waktu tangan kirinya itu mereka tuh mengumpulkan energi, tangan kanannya itu ada meterai, dimeteraikan. Nah ini kan bicara tentang wahyu, wahyu berapa itu ya, yang antikris itu kan memeteraikan tangan kita, tangan kanan kita, dan dahi. Dahi kan di kepala, itu real. Dari pihak iblis itu memakai itu juga, tapi sebetulnya dari kerajaan surga itu sudah menyediakan semuanya supaya kita aware ya dengan tubuh kita. Ini hubungannya dengan 6 selangkap senjata ya. Yang pinggang itu ikat pinggang kebenaran, yang jantung itu baju sirah keadilan, kemudian kasut itu kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Perisai itu, perisai tangan kiri itu membawa perisai itu iman. Imanmu jangan gugur, imanmu jangan turun naik. Bagaimana supaya imanmu makin naik setiap tahun, setiap tahun itu makin naik, makin dewasa rohani. Itu pelajari terus firman Tuhan. Ya,
Jangan sehari pun engkau ini dalam keadaan lesu, loyo, tak berdaya. Itu sangat berbahaya. Ya. Kemudian apa? Ketopong keselamatan, pedang roh firman Tuhan. Ketopong, pedang roh firman Tuhan. 6 ya. Itu Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu mempelajari tentang seluruh selengkap senjata Allah itu sudah paham ya? Yang paham kasih jempol. Yang paham kasih jempol. Oh, banyak yang belum paham. Yang paham kasih jempol. Oh, ada suami saya. Kita terpisah jarak. Suami saya di Jakarta, saya di Semarang. Oke, selanjutnya di dalam pinggang, kemarin minggu lalu saya membahas pinggang itu ada alat pencernaan, ya, ada ginjal, ada tali pusat, ada alat reproduksi, ada empedu. Saya nggak bahas semuanya waktu itu ya, tetapi saya membahas tentang alat reproduksi karena eh, ada banyak anak-anak Tuhan yang sembrono dengan alat reproduksinya sehingga mereka melahirkan anak-anak yang hidup dalam kutub berkebutuhan khusus, kemudian anak haram dan lain-lain. Dan di tali pusat itu bicara tentang keturunan, ya. Perhatikan keturunan-keturunan di atasmu, ya. Hati-hati dengan uh, segala sesuatu yang terus terus terulang. Kawin cerai, kanker, diabetes, kemudian pembunuh, perjinahan. Ini kan di tali pusat ya. Ada kutuk sakit penyakit enggak? Lihat, lihat di keluargamu, di keluarga kita ini ada enggak kutuk sakit penyakit? Kalau ada kutuk sakit penyakit segera beresi. Ada enggak kutuk kegagalan? Kutuk kegagalan tuh bangkrut terus gitu loh. Miskin terus berulang. Jadi pada suatu saat dia sudah naik tapi terus turun brek gitu bangkrut namanya. Kutuk kebangkrutan atau kutuk kegagalan. Dan itu selalu terulang. Ada enggak yang di atas kita ini sakit jiwa? Ya, kegilaan. Kegilaan. Jadi itu di ulangan 28 itu tentang kutuk itu sudah sangat jelas ya. Kutuk kegilaan atau depresi. Ya. Terus ada enggak yang punya kelainan kromosom atau berkebutuhan khusus? Ya. Jadi atasnya, oh iya itu keluarganya rata-rata melahirkan anak-anak autis gitu ya. Oh, berkebutuhan khusus kayak gitu loh. Sebetulnya kalau kita ngerti bagaimana berdoanya, maka waktu kita mengandung itu kita benar-benar berdoa sungguh-sungguh supaya tidak ada kelainan kromosom, tidak ada kelainan gen, tidak ada kutuk, tidak kegilaan, tidak ada kutuk kegagalan, tidak ada sakit penyakit. Kita berdoa sungguh-sungguh seperti itu. Tapi bagaimana jika itu sudah terjadi? Kemarin sudah saya sampaikan, engkau harus berkabung sungguh-sungguh, terus minta darah Yesus untuk mengcover atau membersihkan supaya tidak terus terulang. Ya, kemudian hati-hati dengan cara kita makan ya. Harus ada penguasaan diri, tidak boleh serakah. Hari ini hari ini di bilangan berapa tuh? Orang-orang itu bilangan 11 ya. Bilangan 11 ya disebut orang-orang bajingan itu. Bilangan 11 ayat 4 ini saya nggak berkata kasar. Ini Alkitab ngomong loh. Ya kan? Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang yang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Orang yang rakus, Alkitab mengatakan, "Mm, mm, mm. Siapakah yang akan memberi kita makan daging?" Ya itu kan. Nah,
eh, bagaimana mereka disebut rakus? Ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Rakus itu contohnya gini loh. Kalau kita lagi kondangan ya, kondangan itu kan makanannya kan prasmanan ya. Kita ini belum selesai makan di sini tuh udah sibuk ke sana. Mungkin ini mulutnya ngunyah-ngunyah, tapi ini tangannya sibuk ngambil lagi. Ini belum ketelan, ini sudah ngambil lagi. Rakus. Ini ada loh. Bilangan 11 ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Saya mau kita semua belajar untuk mempunyai penguasaan diri dalam hal cara makan kita ya. Jangan mengkonsumsi sesuatu yang merusak gen kita. Dan hari ini ya ada berita, ada begitu banyak anak-anak kecil yang sudah mengalami gagal ginjal ya. Iya ya, hari ini kalau nggak salah ya, betul. Oleh karena makanan-makanan yang ada pengawet, anak-anak kecil loh, diabetes, pengawet gitu ya. Mari diperhatikan anak-anak kita, jangan karena kita, Allah yang praktis-praktis wailah gitu ya. Badan saya capek, anak-anak makan ini aja malah mereka suka. Padahal itu mengandung pengawet, hati-hati. Perhatikan pinggang kita. Mari masuk ke dalam pembahasan berikutnya. 1 Samuel 16 ayat 13. Hari ini kita hari ini belajar tentang pinggangnya menyerupai api ya. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu. Dan seterusnya, apa? Berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Perhatikan, sejak dia diurapi, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berkuasalah roh Tuhan atas hidupmu. Berkuasalah roh Tuhan atas hidupku. Kata-kata berkuasalah roh Tuhan. Masukkan dalam hatimu. Masukkan dalam jiwamu, pikiran. Berkuasalah roh Tuhan. Ada orang-orang yang dikuasai oleh roh iblis. Jadi marah, jadi dendam, jadi jengkel. Itu dikuasai oleh roh jahat. Paham ya? Jadi mari belajar untuk ketika engkau membaca sesuatu tuh masukkan. Jika itu tuh ini keren, ini penting nih. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berkuasalah roh Tuhan atas hidupku. Oke? Satu ayat dulu ya. Berkuasalah roh Tuhan atasku. Untuk apa? Menyempurnakan manusia rohku. Berkuasalah roh Tuhan atasku. Untuk apa? Menyempurnakan manusia rohku. Amin ya. Catat itu. Catat itu. Berkuasalah roh Tuhan atasku untuk menyempurnakan manusia rohku. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
Saya suka menghafal ayat ya. Saya suka menghafal ayat. Dari ayat yang saya hafal itu, ketika ada roh yang lain tiba-tiba datang di depan saya, membuat saya memiliki perasaan yang negatif. Maka ketika saya penuh dengan firman Tuhan, ayat itu akan muncul. Paham ya? Jadi gini loh, kita ini kan tidak bisa hidup sendiri. Selalu ada teman-teman di sekeliling kita, tetangga atau teman sepelayanan. Kalau sudah ngobrol, keluar semua ya. Betul nggak? Seringkali kita nggak punya yang namanya penguasaan diri. Saya belajar untuk menahan, tidak banyak bicara. Sebab saya sadar bahwa mulut saya ini open gate. Sebab saya sadar mulut saya ini membuka gerbang. Sebab saya sadar pikiran saya ini membuka gerbang. Gerbang mana yang saya buka? Kan gitu toh? Ya kan? Waktu saya menghafal firman, saya memenuhi pikiran saya dengan firman. Eh, Orang-orang yang itu frekuensinya kan beda dengan yang di kepala kita. Maka saya segera meremove semua yang tadi loh, ya, berisik, berisik, dan itu tidak membangun. Sekarang yang muncul adalah firman yang saya hafalkan tadi. Itu cara menjaga engkau tidak melepas ketopong keselamatan. Cara menjaga iblis tidak melemparkan panah api ke atas kepalamu. Paham ya? 1 Yohanes 1 ayat 4 tadi, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu. Roh yang ada di dalam aku. Roh yang ada di dalam aku. Lebih besar daripada roh-roh gosip. Lebih besar daripada roh-roh fitnah. Lebih besar dari roh-roh dusta. Lebih besar dari roh-roh yang sedang lewat. Sehingga kita tidak larut di dalam pembicaraan orang-orang yang tidak akurat. Wah, ini pelajarannya sulit nih. Waktu engkau, karena engkau sudah memasukkan firman di dalam dirimu, engkau menjagai kepalamu itu ada ketopongnya. Engkau tidak larut ke dalam pembicaraan orang-orang fasik atau orang-orang yang membawa ketidakakuratan di dalam hidupmu. Nah, itulah supaya engkau tetap yang namanya memakai ketopong, ya. Karena roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Sebetulnya mereka tidak bisa menyentuh hidup kita. Nah, perhatikan ya, saya ini roto-roto gimana gitu ya pada anak-anak yang sudah mulai pelayanan ya. Yang sudah mulai pelayanan ya, perhatikan. Ada statementnya begini, lagi saya nyanyi tiba-tiba suara saya hilang. Saya mendapatkan serangan, statementnya seperti itu. Atau lagi saya bicara, tiba-tiba saya hilang suaranya. Saya mendapatkan serangan. Duh, kalau engkau bisa diserang berarti kamu kan membuka ketopongmu. Betul enggak? Engkau membuka baju sirahmu. Engkau melepaskan uh, selengkap yang Tuhan berikan kepadamu. Fokusmu salah. Fokusmu kepada musuhmu, bukan pada selengkap yang sedang kau pakai.
Mungkin engkau enggak pelayanan di mimbar. Engkau pelayanan di belakang mimbar. Misalnya menyediakan konsumsi, mengelola keuangan gereja, atau menjadi asar. Engkau enggak muncul di depan. Tapi tetap itu yang namanya pelayanan. Ketika 6 titik ini enggak kau perhatikan, tetap tidak akurat. Ya. 6 titik ini, 6 titik yang tadi disebutkan. Engkau tidak jagai. Engkau tidak jagai mulutmu, engkau tidak jagai pikiranmu, engkau tidak jagai tanganmu, tidak jagai kakimu. Yang terutama itu mulut dan pikiran. Mulut, pikiran, hati. Nah itu loh, jantung, baju sirah keadilan. Lebih banyak orang itu yang nggak punya penguasaan diri ya. Jadi eh, Roma 8 ayat 1-2 itu nggak menjadi pedoman buat dia gitu loh. Merasa bahwa kalau sudah pelayanan itu sudah keren banget gitu loh. Sudah anti anti serangan, sudah top markotop ya. Sudah sekti Mondroguno. Kalau engkau lupa bahwa mulutmu, bahwa pikiran, bahwa hatimu, engkau nggak pakai selengkap senjata. Engkau nggak pakai semuanya. Sehebat apapun pelayanan, setinggi apapun engkau dibawa naik oleh pemimpin. Ketika engkau nggak sadar itu, iblis menyerang. Karena tidak disiplin. Sebagai tentara Allah, tidak mengenakan selengkap. Oke? Langsung yuk kita bahas di Wahyu 4 ayat 1-5. Adalah pinggangnya menyerupai api. Ya. Wahyu 4 ayat 1-5. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Perhatikan. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ini ruang tahta ya. Jadi Yohanes rohnya dibawa naik, disuruh melihat keadaan di ruang tahta. Ya, apa saja isinya? Baca sendiri itu. Saya mau membahas ayat yang kelima. Pelan-pelan ya. Oke, Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala yang di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Saya baca dari firman Allah yang hidup ayat 5. Firman Allah yang hidup ya. Ayat 5. Kilat dan guru keluar dari tahta itu, dan dalam guru itu terdengar suara-suara. Di hadapan tahtanya terdapat 7 buah pelita
yang menyala, yang menggambarkan ketujuh roh Allah. Ini bicara apa? Menorah ya. Menorah yang ada di bait Allah. 7 roh Allah. Kalau dari perjanjian baru, dari terjemahan perjanjian baru, dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Kemarin kita belajar kitab Keluaran, kitab Imamat, tentang kemah pertemuan, tentang halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, tentang menorah, tentang macam-macam yang kita pelajari kemarin. Nah, saya hari ini sedang membahas tentang roh Allah. 7 roh Allah. Ya. Perhatikan Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba yang telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi 7 roh Allah itu diutus ke seluruh bumi. Diutus. Diutus ke seluruh bumi. Mari kita kembali ke Yesaya 11 ayat 2 yang setiap hari sering kita bahas. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tadi di Wahyu 4 ayat dan Wahyu 4 dan Wahyu 5, 7 roh Allah itu seperti obor yang menyala-nyala. Ya toh? Seperti api yang menyala-nyala. Obor itu kan, kalau obor itu kan ada apinya toh. Menorah itu kan 7 lampu. Ya. Itu ada di bait Allah. Tubuhmu itu kan bait Allah toh. Tubuh kita ini bait Allah toh. Betul nggak? Harusnya ada menorah itu. Itulah 7 roh Allah. Itu harus menyala semuanya di dalam diri kita. Kalau tidak menyala, ya hidupmu di dalam kegelapan, di dalam kepahitan, di dalam sakit hati, kecewa, sakit penyakit, kegagalan. Sebab nggak ada roh Allah. Gitu loh. Nah, coba lihat di Yesaya 8 ayat 1 sampai 2. Yesaya 8 ayat 1 sampai 2. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadapan-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Ayat 2. Dan aku menerima penglihatan, sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah. Perhatikan. Dari yang menyerupai pinggangnya, 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 sampai ke bawah, kelihatan seperti apa? Api. Api. Dari pinggangnya, ya, sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Atasnya cahaya, bawahnya api.
Ini bicara apa sih? Ibu itu bicara apa sih? Kalau engkau tidak memperhatikan pinggangmu, kalau engkau tidak memakai ikat pinggang kebenaran, apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan adalah kebenaran. Engkau teledor dengan pinggangmu, ya toh? Engkau sembrono dengan pinggangmu. Tidak ada kebenaran di dalam pinggangmu. Enggak ada api. Tidak ada api. Tidak ada yang menyala di dalam dirimu. Sementara tadi dibilang bahwa roh Tuhan ada padaku. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, roh takut akan Tuhan. Itu kan tadi 7 obor kan. Api kan. Berarti kalau ada roh Tuhan di dalam diri kita, itu seperti api itu menyala. Terutama di pinggang ke bawah. Karena engkau akan melahirkan raja-raja. Engkau akan melahirkan orang-orang berpengaruh. Engkau akan melahirkan orang-orang yang dimunculkan untuk menguasai marketplace, menguasai pemerintahan, menguasai dunia ini. Hatikan pinggang. Saya sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Kenapa Tuhan sampai mendatangi Abimelekh, sampai mendatangi Firaun, yang mana dia mau mengambil Sarah. Kenapa sampai sampai Tuhan itu mendatangi Firaun yang mau mengambil Sarah? Karena Abraham kan bilang bahwa ini adikku, karena Sarah itu terlalu cantik sehingga semua orang jatuh cinta gitu loh, termasuk Raja Firaun. Nah, makanya mau diambil istri karena Abraham menganggap itu adalah adiknya atau saudaranya. Tapi Tuhan mendatangkan kutuk atas Firaun sehingga dia ketakutan dan memberikan kembali Sarah kepada Abraham karena Tuhan sudah janji sama Abraham, dari keturunanmu akan lahir raja-raja. Janji ini tidak hanya untuk Abraham toh. Janji ini kan untukmu juga, untuk saya juga toh. Perhatikan sekarang anak-anakmu. Ya, sekarang anak-anakmu perhatikan. Mereka akan menjadi raja-raja atau mereka akan menjadi penjahat atau mereka akan menjadi pencundang atau mereka akan menjadi sampah masyarakat. Perhatikan anak-anakmu. Kalau hari ini anak-anakmu sudah dirusak sama kuasa kegelapan, kamu harus yang namanya berkabung seperti Yakub. Yakub berkabung memakai kain di pinggangnya. Dia teriak, dia berkabung. 13 tahun kemudian, Yusuf yang ditangisinya menjadi Perdana Menteri, menjadi menguasai Mesir. Dan itu juga akan terjadi padamu, pada saya, pada KKS. Katakan amin. Tidak ada, tidak boleh ada generasi yang dirusak oleh iblis. Kita semua yang ada di Zoom hari ini, engkau bertanggung jawab atas anak-anakmu. Engkau bertanggung jawab atas generasi di bawahmu. Engkau bertanggung jawab atas keturunan. Ya, jangan jangan gini loh. Anakku tuh sekarang semakin liar ya, gimana ya, mengikuti zaman, cuman ketawa ngekek. Engkau tidak ada perkabungan sungguh-sungguh. Kau nggak berkabung sungguh-sungguh, kau nggak doa sungguh-sungguh untuk anak-anakmu, untuk uh, generasi yang kau lahirkan. Kembali kepada Yesaya 8 ayat 1 sampai 2. Yang ayat 2 ya.
Dan aku menerima penglihatan, sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Jadi, kalau kita izinkan Roh Tuhan berkuasa atas kita, artinya sudah tidak lagi hidup di dalam kerakusan, tidak hidup lagi dalam percabulan, di dalam nafsu jahat, di dalam penyembahan berhala, tidak lagi dikuasai oleh roh-roh dunia yang lemah dan miskin, yang gelap, tapi kita izinkan Roh Tuhan itu bekerja di dalam diri kita akan menjadi makhluk ilahi. Ya, yang ikut Bible study ngerti ya, sebagai ciptaan yang baru, kita ini menjadi manusia ilahi. Oh, aku ngerti teorinya, tapi kamu gelap terus. Silakan dong. Ngerti aku udah diajari sama Bu Ana, tapi tubuhmu sendiri gelap. Gak ada api, gak ada cahaya. Cuma ngerti teori. Saya ngajar sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Diulang, diulang, diulang. Jangan mengabaikan setiap pengulangan. Karena pengulangan itu sedang membangun dasar keyakinan. Waktu dasar keyakinanmu terbentuk, engkau akan menjadi seperti firman itu. Dan firman itu adalah Kristus sendiri. Amin. Sekali lagi, ketika kita izinkan Roh Allah ambil alih atas hidup kita atau berkuasa atas hidup kita akan menjadi makhluk ilahi. Ada api yang membara. Di dalam dirimu ada api yang membara. Segala sesuatu yang bukan api, kalau ada api, hancur enggak? Ketika kau izinkan api itu penuh di dalam dirimu, segala sesuatu yang bukan api Tuhan, api asing pun akan padam. Segala sesuatu yang itu sisi kegelapan terbakar habis. Coba lihat berita-berita di TV itu ada tiba-tiba ada satu rumah terbakar. Habis. Habis. Tinggal puing-puing dan menjadi tidak berfungsi. Mari izinkan Roh Tuhan memenuhi dan mengambil alih dan berkuasa atas hidupmu. Ya. Sekali lagi, kalau ada api Tuhan, maka roh-roh kegelapan, sisi gelap dalam diri kita, itu akan segera diekspos dan segera dideportasi dari tubuh kita. Bahasanya kok deportasi. Biar nggak tegang gitu loh. Ya, deportasi toh Bu. Lah ngapain kok roh-roh kebencian, roh kemarahan, roh kecewa di dalam tubuhmu? Bikin penyakit saja. Ya toh? Roh kecewa. Wah, gara-gara suaminya tidak memberikan izin apa, tidak memberi gaji tepat pada waktunya, ngamuk. Nah, sekarang itu menimbulkan engkau memelihara roh-roh yang lain. Ya, gara-gara apa? Eh, macam-macam lah. Singgung, ngomel, gosip. Saya sudah ngomong berulang-ulang. Kalau masih terus diulang-ulang, engkau terus mengizinkan roh-roh yang lain tinggal di dalam. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara mengajarmu. Terutama yang sudah pelayanan ya. Engkau uh, menjadi dilihat orang gitu loh. Jangan sampai enggak seperti Kristus ya. Tadi di Yesaya 8 ayat 1 sampai 2, yang ayat 2 ya. Dari pinggang ke atas kelihatan seperti cahaya, dari pinggang ke bawah kelihatan seperti api, dan pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya.
Dapat ayat apa lagi? Yohanes 1 ayat 4 yang terus-menerus diulang-ulang. Betul nggak? Yohanes 1 ayat 4 apa? Di dalam dia, di dalam firman, di dalam dia, di dalam firman ada hidup. Hidup itu adalah kehidupan soe, kehidupan ilahi. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang, terang, bukan gelap lagi, terang. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika di dalam dirimu ada firman, 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 engkau tidak ada lagi sisi gelap, tapi terang. Amin. Amin. Ya, sebagai ciptaan baru kita punya dua kehidupan. Satu adalah manusia jasmani yang artinya kita sedang beraktivitas di dunia ini sebagai manusia jasmani, tetapi kondisimu sebagai ciptaan yang baru, engkau manusia rohani yang punya akses ke ruang tahta. Yang tadi di Wahyu 4 dan Wahyu 5 disebutkan. Kalau engkau punya 7 api roh itu, kamu bisa naik ke ruang tahta toh? Sama frekuensinya toh? Sama jenisnya toh? Bukan roh yang lain, bukan roh kesombongan, bukan roh percinahan, roh najis, bukan. Bukan roh kemalasan, tapi 7 roh Tuhan. 7 api roh Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kebebasan kepadamu. Silakan. Kamu mau hidup seperti orang dunia, biasa-biasa saja dengan standar biasa, atau engkau menjadi manusia ilahi yang penuh dengan roh Allah, penuh dengan api Tuhan, dan bersinar. Haleluya. Dari sini di pikiranmu akan muncul lagi ayat Daniel 12 ayat 3 toh? Enggak? Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap selama-lamanya. Dari dalam dirimu muncul cahaya, dari dalam dirimu muncul api, dari dalam dirimu muncul terang Tuhan. Waktu engkau ketemu dengan seseorang, karena engkau membawa realita Tuhan, engkau membawa keilahian, maka orang yang kita temui itu akan ketemu Tuhan lewat keilahian yang ada di dalam diri kita. Nah, kemarin di Lapas Jogja ya, Kalapasnya itu waktu memberikan pidatonya, dia bilang begini, kalian tahu, ya kan ini bicara dengan WBWB. Saya masuk ke gereja. Waktu itu sebelum Bu Ana menyampaikan sesuatu ngajar di gereja, saya memberikan pengarahan kepada WBWB yang di gereja. Saya lihat Ibu Ana menangis. Saya lihat, saya bicara, Ibu Ana menangis. Ini Kalapasnya orang nggak percaya. Terus dia bilang gini, kalian ya, orang, ya orang-orang yang orang-orang di penjara itu diistilahkan sebagai orang-orang biadab. Engkau ngerti bagaimana perjuangan, bagaimana keikhlasan, bagaimana pengorbanan dari saudara-saudara kita yang dikirim ke sini. Engkau harus meresponi, engkau harus mengucap syukur, engkau harus berterima kasih. Dan dia bilang begini, saya laki-laki, saya pengen nangis waktu lihat Bu Ana nangis. Tapi saya tahan. Waktu saya masuk ke ruangan saya, nggak ada orang. Saya menangis. Saya menangis, kenapa?
Kenapa dia menangis? Realita Tuhan yang kita bawa menyentuh dia tanpa kita berbicara atau mengkhotbah sesuatu. Saudara, engkau tetap membawa roh-roh dunia. Engkau tidak berdampak. Meskipun kau sibuk pelayanan ke sana sini, kelihatannya sibuk, kau tidak bawa roh Tuhan. Engkau tidak bawa kemurnian hati. Mulutmu seperti ember. Banyak bicara tapi bukan firman. Membicarakan sesuatu yang bukan firman. Telingamu terlalu sering mendengar suara-suara bising. Engkau enggak tutup telingamu untuk sesuatu yang hanya suara Tuhan saja. Hatimu dipenuhi dengan kemarahan, kepahitan. Jadi tidak membawa roh Tuhan. Saya kan bukan Bu Ana, saya bukan seorang pendeta, saya bukan seorang hamba Tuhan. Keluargamu, suamimu, anak-anakmu, perhatikan. Istrimu, lingkup pengaruh sekeliling. Kalau Bapak Ibu pergi ke Tenggar ya, di Semarang, Bapak Ibu akan tanya, siapa? Bu Ana mana? Tahu. Tukang sayur, Bu Ana mana? Tahu. Para pembantu, Bu Ana mana? Tahu. Ketika saya belanja dengan tukang sayur, di tempat sayur, yang belanja siapa? Mbak-mbak, para pembantu. Saya bergaul dengan mereka. Kamu minta jajan apa? Nih, kamu mau ini, kue ini? Dia tahu. Dia tahu saya. Warung tukang masak di Tengger itu ada. Baru kenal saya. Tapi dia tahu saya. Sebagai di sini nih ada Tuhan. Di sini nih ada Tuhan. Tanpa saya berbicara apapun tentang firman. Tidak perlu Bapak Ibu sekolah pendeta. Tapi izinkan roh Tuhan berkuasa atasmu. Dan engkau segera selesaikan roh-roh yang lain. Engkau segera selesaikan sisi kelemahanmu, kesombonganmu, aroganmu, kemalasanmu. Penghakiman atas orang-orang tidak punya penguasaan diri atas mulutmu, pikiranmu, hatimu. Dan izinkan roh Tuhan saja yang bekerja. Maka engkau akan seperti Daniel 12 ayat 3. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, saya close. Kita selesai. Saya tanya dong, Bu. Ya, silakan. Bu, kalau yang tadi anak-anak kena apa gagal ginjal, terus misalnya apa ada anak yang tahu-tahu kena tumor otak, anak usia 5 tahun, itu kira-kira kenapa ya Bu ya? Kan masih anak-anak. Maksudnya gimana Bu? Pertanyaannya coba diulang Bu. Jadi anak kecil, masa kan sekarang lagi banyak berita gagal ginjal. Terus Hmm. ada anak umur 5 tahun tahu-tahu kena tumor otak. Itu Hmm. kira-kira itu karena apa ya Bu ya? Ya itu tadi makanan yang dia konsumsi.
Mamahnya males, makanan tidak ya, Bu. berfungsi seperti Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Bangun pada waktu pagi, menyediakan makanan buat seisi rumahnya. Males, males, males ya toh. Males bangun pagi toh. Isinya cuman berdandan, isinya cuman ngeliat-ngeliat Instagram. Oh mana ya baju-baju yang bagus ya, mana ya belanjaan yang bagus ya. Wah aku belanja, sibuk dengan dirinya sendiri. Dia tidak memperhatikan perintah Tuhan di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Dia bangun waktu masuk pagi, belanja, pergi ke pasar, masak, nyiapin makanan yang sehat buat anak-anaknya. Atau waktu dia hamil, dia mengizinkan sakit hati, dia mengizinkan roh-roh yang lain masuk di dalam dirinya sehingga iblis merusak genetikanya. Ada kepahitan, kecewa dengan suaminya yang mungkin selingkuh waktu dia hamil. Kemudian memang di atas-atasnya ada kutuk sakit penyakit. Dia nggak berdoa, dia sibuk aja seperti manusia biasa gitu loh ya, nggak kenal firman. Apa ya? Itulah sebetulnya Bapak Ibu bersyukur ya KKS itu ada. KKS ini wadah untuk kita belajar firman itu detail. Bu, bagaimana jika sudah terlanjur? Seperti Yakub, pakai kain kabung, doa sungguh-sungguh Tuhan, Engkau bisa kasih ginjal yang baru atas anakku yang usia 5 tahun. Sudah kena sakit ginjal Tuhan, aku minta aku ambil ginjal yang baru. Waktu di dalam dirimu penuh dengan roh Allah, 7 roh Allah. You punya akses ke ruang tahta. Wahyu 4, Wahyu 5 tadi. Roh Tuhan, 7 roh Tuhan seperti api ada di dalam diriku. Yesaya 11 ayat 2. Kau punya akses ke ruang tahta. Bapak, aku minta ini anakku sakit ginjal. Aku minta sepasang ginjal yang baru dipasangkan kepada anakku. Kau nangis, kau teriak. Malaikat Tuhan akan membawakan ginjal yang baru. Tiba-tiba anakmu sembuh. Bagaimana jika mereka tidak percaya pada firman? Ya sudah, mau ngapain? Saya bicara kepada kita semuanya yang ngerti firman. Jangan sampai mengalami hal demikian. Bu kok nggak didoakan? Lah ya mari menjadi imamat yang raja nih. Engkau berdiri buat keluargamu yang sedang mengalami hal seperti itu. Doakan. Bapakku minta ginjal yang baru dipasangkan. Plek, pasang. Enggak hanya masalah sakit penyakit hari-hari ini tuh banyak orang di PHK toh. Betul nggak? Banyak orang kehilangan pekerjaan toh. Bisa karena pinjol, dia dikeluarin. Bisa karena memang kelakuan yang tidak baik. Nah, sekarang kan efisiensi perusahaan. Orang-orang yang tidak efektif itu buat PHK. Bagaimana dengan orang yang PHK nih? Berkabunglah sungguh-sungguh, berdoa, bertobat sungguh-sungguh. Yang tadi hari ini ada kesaksian. Dia kena PHK karena memang kesalahannya dia. Tapi dengan rendah hati. Bapak itu minta didoakan sama saya dan terus dia mengikuti setiap kali saya sampaikan sesuatu dia ikutin. Waktunya nggak lama. Hari ini dia tadi kesaksian dia diterima bekerja kembali untuk dan ya pengaturan Tuhan ya. Karena dia sudah lulus dibersihkan itu waktu dia mengalami di PHK itu kan dia belajar sungguh-sungguh kemudian dibersihkan dari roh. Semuanya bukan dari Tuhan. Saya berdoa divine connection terjadi atasmu. Engkau akan ketemu dengan orang yang tepat yang akan memberimu pekerjaan. Saya berdoa hari Sabtu. Saya itu berdoa hari Sabtu. Dan saya itu berdoa tidak di dalam ruang doa loh. Enggak loh Bapak Ibu. Tahu enggak saya di telepon itu di mobil waktu saya pergi dengan suami saya mau jalan-jalan. Jadi waktu itu suami saya lagi lihat showroom motor, saya masih di mobil, ada telepon masuk, saya telepon.
Kenapa Pak? Saya minta didoakan Bu. Saya sebab segini gini gini. Sabtu kemarin, hari ini, ya diterima bekerja di tempat yang sama. Bukan di, maksudnya bukan di kota yang dulu, tapi pindah kota dengan pekerjaan yang sama. Dipercayakan hal yang lebih besar. Bagi Tuhan nggak ada yang sulit. Kenapa hidupmu begitu-begitu saja? Sampai ngurung. Kok masih izinkan roh-roh yang lain tinggal di dalam diri? Ya? Nanti minggu depan, Bapak itu saya minta untuk kesaksian. Bapak Ibu bisa dengarkan. Oke? Jadi, thank you Bu Anggoro. Ya, saya minta semua aktif ya bertanya langsung sama. Karena apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu itu nanti akan ada jawabannya dan membuka wawasan kita, toh? Betul nggak? Jangan pasif. Kalau pasif saya close. Sudah selesai. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Izin Bu, saya mau bertanya. Iya Bu Titis. Shalom buat semuanya. Saya baru pertama kali ini ikut Zoom Ibu. Saya Oke. diberikan di-share oleh Mbak siapa ya? Saya ketemu di sosial media dan memberikan eh, Zoom Zoom link Zoom Ibu ini. Ibu, saya mau bertanya terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Kebetulan anak saya yang bungsu itu adalah anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Umur umur 3 tahun setengah, saya menyadari bahwa ada yang berbeda dengan anak saya dan itu saya membawa ke dokter. Lalu saya diberikan diagnosa bahwa anak saya mengalami ADHD atau kurang lebih sama dengan autis gitu. Seiring bertambahnya usianya, sekarang usia anak saya itu udah 15 tahun, tetapi di usianya yang seperti itu memang masih dia punya kemampuan bersosialisasi atau eh, yang selayaknya dia umur 15 tahun itu sudah harusnya seperti anak-anak lainnya, tetapi dia masih setara dengan anak umur 9 tahun gitu. Jadi kira-kira Bu, saya juga anak saya ini belum percaya Tuhan Yesus karena saya pun Ibu baru 2 tahun ini, puji Tuhan 2 tahun ini saya baru eh, bergereja dan saya baru dibaptis Desember kemarin. Tapi anak-anak saya 3 orang Bu masih di 5 waktu, masih Muslim. Mm-mm. Lalu pertanyaan saya, bagaimana caranya saya mendoakan anak saya ini Bu? Karena satu, Oke. saya belum tahu caranya berdoa. Terus ya saya hanya berdoa seperti ya berbicara biasa aja gitu Bu. Terus saya bagaimana caranya untuk bisa eh, ya seperti eh, saya memperkenalkan tentang iman kekristenan saya kepada anak saya itu melalui kalau saya berdoa malam mau tidur, saya bersuara mau makan, kalau saya makan bersama mereka karena eh, ya saya sudah nggak ada saya orang tua tunggal ya Bu ya. Kalau saya berdoa bersama mereka, kalau makan saya bilangin tolong dong hormati mama, mama mau berdoa dulu gitu. Kalau kalian apa jangan makan dulu ya. Tunggu mama selesai berdoa dan di akhir doa kalau mama bilang amin, aminkanlah ya supaya makanan yang kita makan ini menjadi sehat buat tubuh kita gitu. Aku mengajari seperti itu, Bu. Atau pagi-pagi aku kalau doa pagi, dimanapun saya menemukan channel YouTube streaming, saya memperdengarkan anak-anak saya gitu. Bagaimanapun bentuknya. Atau saya memutar TV, mendengar lagu-lagu pujian-pujian rohani. Saya juga
dengan suara keras. Jadi mereka sudah untuk seperti itu mereka udah terbiasa mendengar, telinga mereka sudah tidak kaku mendengar pujian rohani. Dia udah tahu kalau oh, ini pujian rohani. Oh mama lagi berdoa, oh mama lagi gini. Dia udah tahu gitu. Tapi untuk pribadi saya, bagaimana caranya saya mau berdoa untuk anak saya nih? Kalau ibu udah sedikit-sedikit tadi saya udah mendengar tentang bagaimana dosa kutuk turunan atau apalah bentuknya. Ini yang saya sudah mulai meng-flashback kembali ke kehidupan saya pribadi dan kehidupan almarhum suami saya karena ya beliau juga masih pada saat meninggal dia masih di Muslim, tapi saya ingat-ingat, saya flashback kembali dan memang itu memang ternyata memang ada Bu. Jadi ada penyakit turunan seperti itu. Nah itu Bu, gimana Bagaimana caranya saya? berdoanya ya? Oke. Dan apa Yang yang pertama, harus- Ibu Titis nanti tinggalkan nomor handphone Ibu di chat ya, di chat ya. Atau siapa yang menghubungkan Bu Titis dengan KKS, minta tolong diminta nomor handphonenya Bu Titis untuk Baik, baik. kita cover ya. Karena Ibu adalah dari dasar sekali ya, dari awal. Nggak masalah, kami KKS siap untuk mengajari ya. Eh, Bagaimana berdoa untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus? Nomor satu adalah ibu terhubung dulu dengan Bapa di surga. Ya, Yesaya 59 berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan Allahmu adalah segala dosamu. Nah, bagaimana supaya kita terhubung dengan Tuhan? Beresi dosa dulu. Mungkin ada kepahitan atau ada kita rasa jengkel atau ada rasa marah itu selesai dulu ya Bu. Selesai dulu. Keinginan kita adalah terhubung dengan Allah yang adalah roh hidup kita itu harus hidup hati yang bersih dengan hati yang bersih. Dan engkau ketika sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bu, hidupmu itu dibungkus oleh Kristus. Waktu ibu baptis, waktu ibu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapa di surga yang orang sana menyebut Allah atau Allah itu. Bapa di surga itu kita panggilnya Bapa karena waktu engkau percaya Yesus, engkau disebut sebagai anak Allah. Engkau bisa memanggil dia Bapa. Waktu engkau sudah percaya, Bapa itu melihat engkau sebagai Kristus. Engkau dibungkus di dalam Kristus. Nah, artinya bahwa engkau mulai terhubung dengan Bapa di surga. Waktu ibu sudah terhubung dengan Bapa di surga, itu miliki yang namanya kepercayaan iman yang kuat. Bahwa ketika ibu berdoa itu Bapamu mendengar. Bagaimana berdoanya untuk anak yang berkebutuhan khusus? Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tahu sejak di dalam kandungan engkau sudah mengenal setiap anak-anak. Karena Mazmur 139 ayat 16, sejak di dalam kandungan aku sudah kenal engkau. Engkau kenal anakku Bapa. Ya kan? Dia memiliki kebutuhan khusus. Hari ini create ulang Tuhan, ciptakan ulang. Dan Tuhan, engkau yang akan mengatur seluruh masa depannya. Doakan terus Bu, doakan terus Bu. Yakub itu berdoa 13 tahun karena dia kehilangan Yusuf anaknya. Karena anak Yusuf itu kan dibuang sama saudara-saudaranya. Nanti baca di kitab Kejadian ya, Kejadian 35, Kejadian 35 sampai dengan 50. Waktu dia berdoa sungguh-sungguh, 13 tahun kemudian dia bertemu dengan Yusuf yang sudah menjadi Perdana Menteri. Artinya apa? Waktu ibu doa sungguh-sungguh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan anak itu terus tumbuh, terus tumbuh, terus tumbuh. Diikuti oleh doa ibu yang tidak berhenti tadi. Ya, oke ya. Ibu kan berdoa terus tuh, Tuhan, Engkau yang atur masa depan anak-anakku, Engkau yang jagai dia, Engkau yang mencukupkan semuanya, Engkau Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang akan memelihara dia, masa depannya ada di tangan-Mu, sebab Engkau mencintai setiap jiwa-jiwa.
Tuhan, atas anak ini Tuhan, aku percayakan masa depannya kepadamu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 13 tahun engkau berdoa. Lihat 13 tahun kemudian ada sesuatu yang Tuhan kerjakan atas anakmu. Meskipun dia berkebutuhan khusus. Kalau dia di tangan Bapa di surga, dia akan menjadi permata. Dia akan menjadi sesuatu ciptaan yang indah. Amin. Amin. Mari kita berdoa untuk Ibu Titis. Ayo, teman-teman yang di KKS, kita berdoa untuk Ibu Titis. Bapakku mengucap syukur untuk anggota baru, yaitu Ibu Titis. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat air matanya. Engkau melihat pergumulan hidupmu. Engkau melihat semuanya. Dan setiap tetesan air mata yang ada di dalam dirinya, engkau tampung di dalam kirbatmu. Engkau mendengar. Dan engkau tidak membiarkan Ibu Titis berjalan sendirian. Tuhan Yesus Kristus adalah suami buat engkau, Ibu Titis. Tuhan berkata, akulah suamimu. Bapa berkata, akulah bapamu. Yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Yang akan ambil alih atas hidupmu, hidup anak-anakmu. Percayakan hidupmu kepadaku, kata Tuhan. Izinkan rohku berkuasa atas hidupmu dan atas anak-anak. Bagiku, kata Tuhan, tidak ada yang sulit. Percayalah. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus hari ini kami sepakat bersama dengan seluruh KKS berdoa untuk Ibu Titis. Berikan anugerah-Mu atas anaknya. Berikan anugerah-Mu atas keluarga ini. Dan kami percaya satu orang bertobat. Seluruh anak-anaknya, mereka juga akan percaya kepada Yesus. Dan bahkan anaknya yang berkebutuhan khusus, Engkau menjadikan dia ciptaan baru yang spesial ya Tuhan. Akan ada sesuatu yang indah dan ajaib karena anak ini berada di tangan. Terima kasih Tuhan, Bapa Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya atas Ibu Titis di dalam nama Yesus. Tambahkan roh iman kepadanya. Dan biarlah terus hatinya berfokus hanya kepadamu saja di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Bu Titis, jangan lupa meninggalkan nomor WA, nanti kita masukkan dalam grup. Setiap hari kita belajar firman ya. Baik. Oke, next. Jadi jelas ya Bu, bagaimana berdoanya ya seperti itu. Kita harus Ya. terhubung dulu dengan Tuhan. Tadi saya Ya. mengajar di Wahyu 4 dan Wahyu 5. Bagaimana terhubung dengan Tuhan. Izinkan roh Tuhan menguasai hidupmu. 7 roh Tuhan tadi. Yang mana itu sama dengan ruang tahta. Ya, kondisinya sama. Nanti ketika Ibu masuk di dalam grup WA ini, akan ada rekaman-rekamannya, Ibu bisa mengulang-ulang sembari Alkitabnya dibaca. Oke? Baik, Bu. Iya. Ya, Terima kasih. ya, semangat, Bu. Silakan yang lainnya. Ada yang lainnya? Nggak usah ragu-ragu, silakan yang mau bertanya atau ini bukan masalah saya, Bu, tapi ini masalah orang lain. Bagaimana supaya ada jalan keluar? Bagaimana memakai selengkap senjata? Nah, ini ada. Bu, Coba dibuka. Shalom. Oh ya, silakan. Opi, Bu. Ya, Upi. Maaf ya, Bu, karena joinnya telat. Jadi mau bertanya sih, tadi kan Ibu sampaikan ya di dalam Yehezkiel 8 ya, ayat 2 ya, Bu ya. Betul ya. Sungguh aku melihat, sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api dan dari pinggangnya ke atas seperti cahaya.
seperti suasa mengkilat ya. Ini maksudnya seorang laki-laki itu Tuhan Yesus berarti. Saya tidak tahu pasti, yang jelas dia mengalami yang namanya penglihatan-penglihatan. Yeskiel dibawa kepada satu penglihatan, dimensi alam roh. Bisa jadi itu Yesus, bisa jadi malaikat, saya nggak tahu. Tapi Hmm. ini yang jelas Yeskiel itu mendapatkan penglihatan ketika dia dibawa oleh Tuhan di dalam pengalaman supranatural ya. Aku menerima penglihatan, sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki. Kalau itu Yesus biasanya kan ada sesuatu yang jelas di belakangnya. Tapi saya nggak mau bahas itu. Yang saya mau bahas adalah di dalam dimensi alam roh. Ketika kita ini benar, pinggang kita ini mengeluarkan api. Ya, karena ya mungkin saya pernah cerita juga ya ke ibu, hari-hari saya nih sekarang benar-benar kayak tiap hari itu eh, saya nggak bisa jalan tanpa Tuhan, kayak bahkan setiap jam pun saya nanya gitu, saya mesti ngapain gitu. Dan saya tadi kayak waktu baca firman itu saya kayak kebayang, oh iya ya, kalau di dalam Tuhan itu memang kita itu bisa seperti api yang bisa menghanguskan sesuatu yang asing, dan cahaya. Karena cahaya itu kan kalau di Yohanes 1 ialah terang, terang yang Usir kegelapan. terang yang apa ya, tidak bisa apa ya, yang gelap tidak bisa bersatu dengan yang dan kegelapan tidak dapat menguasainya gitu. Maksudnya itu saya alami betul sih Bu, kayak jangankan ngomongin eh, rencana seminggu ke depannya, hari ke depan aja ya, dalam akal budi saya merencanakan, tapi itu sebagian kecil atas sebagian besar yang udah saya pasrahkan. Contoh hari ini nih, tiba-tiba saya lagi berhadapan dengan orang yang sangat sulit lah, sangat sulit itu buat diajak komunikasi gitu ya. Tapi tiba-tiba tadi saya dengar kakaknya tuh meninggal gitu, kakaknya meninggal. Saya mesti kakaknya gitu. Saya mesti layat cukup jauh, dan sebenarnya itu benar-benar menguras tenaga juga dan waktu yang sebenarnya agenda yang lain tuh masih banyak gitu loh. Tapi eh, Tuhan benar-benar kasih pengertian, berangkat gitu. Berangkat, just go gitu, nggak usah banyak mikir, berangkat. Ya, saya nggak ngerti gitu. Tadinya saya nggak ngerti ujungnya apa ya Tuhan, kalau aku disuruh berangkat dalam situasi yang sebenarnya timingnya kalau saya pikirkan dengan akal budi itu nggak masuk gitu loh, nggak masuk gitu. Nah, terus saya datang gitu kan ke sana di rumah duka, dan ternyata jenazahnya sudah disemayamkan di tempat ibadah, tapi sepupu kita ya, bukan Nasrani gitu. Saya waktu itu ketemu sama teman saya yang agak susah ini, tapi karena dia ibadah, jadinya saya nemuin istrinya, Bu. Saya nemuin istrinya. Itu saya ngobrol gitu ya, tapi saya rasakan betul tuh kayak bibir saya ini bukan saya yang kontrol gitu. Bukan saya yang kontrol, kayak tiba-tiba saya bisa ngomong, Bu, kenapa meninggalnya gitu. Ya, sakit cancer gitu. Oh, ya, di rumah sakit kayak gitu. Iya, ditungguin suaminya. Ini bibir itu bisa ngomong, oh, ditungguin suaminya ya Bu ya. Iya Mbak. Akhirnya dia bilang, Ibu itu seneng banget bisa ngobrol sama suami. Oh iya Bu, nggak tahu ya Bu, tapi kok saya seneng banget ya dengar ibunya yang meninggal, kakaknya teman saya ini, ibunya yang meninggal ini bisa ngobrol ya sama suaminya. eh saya cuman merasa meninggalnya ini dalam keadaan kayak rasanya enak dan damai gitu loh Bu. Nah, ibu itu malah cerita intinya
sebenarnya ada perkara yang susah gitu di belakang. Intinya suaminya pernah selingkuh lah, selingkuh. Nah, hingga akhirnya padahal ibu itu orang baik sebenarnya, orang baik. Tapi ya mungkin karena diselingkuhin jadi ada akar kepahitan kan. Nah, tapi sesaat setelah dia memutuskan untuk memaafkan dalam kondisi sakit itu, baru dia akhirnya diambil sama Tuhan. Dan Tuhan kasih pengertian, ada kata-kata berkenan. Ya, jadi ya udah saya akhirnya sampaikan ke ibu itu. Jadi sebenarnya tadi saya agak menginjili orang di tempat yang mungkin bukan tempat yang tidak inilah tidak mungkin lah sebenarnya ya. Intinya merubah merubah mindset dia yang awalnya itu berpikir bahwa penyakit itu adalah takdir, tapi saya coba sampaikan ini penyakitnya malah sudah sembuh karena sudah mengampuni dan memaafkan suaminya. Jadi sekarang sudah dalam keadaan berkenan dan beliau baik-baik saja, Bu. Itu sampai eh, meneteskan air mata gitu loh, Bu, kakaknya. Maksudnya kita tuh saya sadar, saya akhirnya dari peristiwa ini tuh saya sadar, maksudnya setiap hari yang kita kerjakan mau profesi kita apapun itu ujungnya itu adalah satu jiwa berharga, satu jiwa berharga. Entah kita mau sekarang itu kita udah ngeh atau belum, kalaupun belum, suatu saat pasti akan ketemu nih momen-momen yang sebenarnya orang lain tuh butuh gitu. Apa yang kita udah tanamkan dasar iman yang udah Ibu kasih itu untuk suatu saat bisa kasih air segar ke orang-orang yang belum masih 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 segelap itu gitu, maksudnya kayak memandang penyakit itu takdir, meninggal itu sesuatu yang menyedihkan ya. Ya saya saya cukup kaget sih saat di mengalami tadi hari-hari ini sih Bu, itu sih yang saya alami karena eh, nggak saya nggak sampai udah bilang sama ibu itu untuk nggak usah cerita sama suaminya karena suaminya kan yang sebenarnya rekan kerja saya kan, biar 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 ini saya simpan dalam hati saya, tapi saya cukup senang sih tadi Rekan akhirnya kerja yang bisa sulit diajak mengikuti. bicara tadi ya. Iya, iya. Iya, sangat sulit gitu. Tapi saya ngerti walaupun saya harus ngelewatin rekan kerja saya sangat sulit itu, oh ujungnya saya diminta ketemu ibu ini buat jelaskan ini. Ya sudah itu saya kerjakan aja tanpa banyak mikir. Yang awalnya saya juga kayak nggak tahu, setiap hari itu benar-benar saya nanya, Bu, jangankan buat seminggu ke depan. Jadi besok aja saya mesti nanya, Tuhan ini saya kerjakan apa. Jadi saya nggak mau berencana jauh-jauh, capek lah, udah trauma lah terlalu berencana panjang kali lebar. Udahlah, biarin Tuhan yang atur setiap hari dan setiap jam dalam hidup saya. Itu sangat enak gitu, dalam posisi rebah digotong aja, udah tinggal ya udah ditaruh di sini ngomong ke sini udah ngomong gitu ya, sampai akhirnya ya sampai malam ini walaupun telat tapi ya masih dapat ya yang ibu maksudkan tadi. Ya saya juga terhindar dari ini, saya juga bersaksi, saya bekerja di satu tempat yang saya rasakan betul saya berjalan dalam lembah kekelaman sebenarnya. Tapi Tuhan tolong. Dan Mazmur 23 it's real, Bu. Satu, Bu. Butuh percaya aja. Tadi mungkin ada Bu Titis ya, Bu. Saya Bu Titis tadi, saya waktu Ibu cerita saya dengarkan sungguh-sungguh dan terlintas di kepala saya Yesaya 40 ayat 11, Ibu, bahwa kita ini sebagai orang tua percaya betul pada penggembalaan Tuhan, karena Tuhan itu seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya, menghimpunnya dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya, dan induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi jangan khawatir terhadap pemeliharaan Tuhan, itu sangat nyata yang seperti dibilang Bu Ana. Itu aja sih Bu Ana, saya sharing. Terima kasih, Bu. Thank you.
Opi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Jadi kalau kita membiarkan Tuhan menjadi gembala kita atau Tuhan berjalan di depan, walaupun kita jalan di lembah kekelaman, asal dengan Tuhan, nggak masalah, ya toh? Asal dengan Tuhan nggak masalah. Apapun hari ini masalahmu, engkau mungkin ada keluarga yang hancur atau anak-anak yang terlanjur memiliki kebutuhan khusus, jalan saja dengan Tuhan. Jadikan dia gembala kita. Nah, dia berfirman bahwa kamu tidak akan pernah kekurangan apa-apa. Ini Mazmur 23. Ya. Ketika kita membaca Mazmur 23 itu sambil imajinasikan bahwa aku udah jalan dengan Tuhan, dia berjalan di depanku. Aku tidak akan pernah kekurangan apapun dan aku akan baik-baik saja sampai di garis akhir. Sampai aku benar-benar tinggal di dalam kerajaannya. Ya, maju terus, Opi, karena gini ya, setiap orang dibawa kepada satu level yang lebih tinggi atau engkau mengalami promosi. Di tempat promosi itu anginnya makin kencang karena kamu kan naik lebih tinggi tuh. Semakin tinggi posisimu, anginnya makin kencang. Ya. Jangan dilihat masalahnya anginnya yang kencang. Dilihat agenda Bapak atas promosi ini apa sih? Ya. Engkau sedang dibawa naik kepada level raja-raja. Yang mana raja-raja itu juga membutuhkan terang Tuhan. Dan engkau sudah membawa terang Tuhan. Engkau membawa api Tuhan. Tanpa engkau mengkhotbahi apapun. Karena engkau melihat ada engkau mengizinkan Tuhan di dalam dirimu. Engkau membawa realita Tuhan. Orang melihat Tuhan di dalam dirimu. Tanpa engkau berkhotbah. Itulah tujuannya promosi. Nah, sebaiknya kita terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Kan di sanalah kita akan terus menyelesaikan agenda Tuhan yang memang harus terjadi. Ya, dan Tuhan butuh anak-anaknya. Tuhan butuh orang-orang yang bisa dipercaya, yang punya integritas, bukan yang pemalas, bukan yang omong doang, ya. Bukan yang tidak ada isinya, tapi engkau punya integritas, engkau bisa dipercaya. Ya, terus naik. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, Bu. Nanti ada panjang kali lebar, tapi nggak sekarang nanti. Selamat untuk promosimu ya sayangku. Terima kasih, Bu. Hatimu yang sangat baik membuat anugerah itu turun atas hidupmu. Nah, mari kita juga punya hati yang sangat baik sehingga anugerah Tuhan dan perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Segala sesuatunya menjadi sangat mudah. Oke. Nah, ini ada WA masuk. Ternyata Mazmur 139 ayat 13, 14, 15 itu juga ada istilah pinggang loh. Coba dilihat ya. Mazmur 139 ayat dari 13 yang tadi saya sampaikan kepada Ibu Titis ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kalau hari ini sudah terlahir anak autis. Sejak di dalam kandungan, mata Tuhan sudah melihat selagi anak itu di dalam kandungan ibunya. Nah, perhatikan. Dalam kitabmu semuanya sudah tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Maksudnya begini loh. Atas seorang anak yang ada di dalam kandungan seorang ibu, Bapa di surga memiliki agenda, memiliki rancangan yang baik. Tapi kenapa kemudian lahirlah anak-anak yang tidak
sesuai yang kita harapkan adalah pada waktu kita hamil mungkin ada perasaan cemas, sakit hati atau bagaimana sehingga atau ada di atas kita yang kita belum selesaikan kutuk itu sehingga lahirlah berkebutuhan khusus. Tapi Tuhan ngomong, even itu meskipun itu sudah agenda Tuhan itu tidak terjadi atas anak itu. Mintalah supaya Tuhan tulis ulang agendamu atas anak ini, atas keturunanku. Tulis ulang Tuhan. Agenda iblis, rancangan iblis yang ada atas anak-anakku ini dihancurkan. Jadi gulungan kita yang ada atas anakmu, tertulis nama anakmu. Sebetulnya kan isinya agenda Tuhan, agenda Tuhan. Kita meleset karena kita ada dosa. Kemudian yang terjadi adalah agenda iblis. Hancurkan itu agenda iblis. Dalam nama Yesus, aku hancurkan seluruh rancangan iblis atas anakku, atas keturunanku. Semua rancangan iblis aku tolak, aku hancurkan. Biar hari ini atas anakku, gulungan kitab itu ditulis ulang oleh Tuhan. Agendanya Tuhan atas anakku. Hari-hari ke depan. Hanya rancangan Tuhan saja yang terjadi. Jadikan Mazmur 139 ini menjadi doa. Ayat 16. Maka Tuhan bisa merekayasa anak berkebutuhan khusus, anak autis, menjadi anak yang spesial. Gitu ya? Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke. Ini juga bicara tentang pinggang. Oke, silakan. Ada yang lain? Ada lagi yang lain yang mau menambahkan atau mau bertanya? Sekali lagi, mari kita berisi hidup kita ya. Kita sudah sampai kepada bagian keempat. Saya rasa sudah cukup ya. Yang tentang melihat diri kita sendiri, menguji diri kita sendiri, kelemahan-kelemahan kita. Dosa keturunan atau segala benih yang jahat yang ada masih ada di dalam diri kita, segera berisi, segera cabut, segera bersihkan. Bagaimana caranya? Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Semua produk maut sudah selesai. Sebab kita percaya kepada Yesus, kita di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus. Darahnya di atas kayu salib menyelesaikan semua kutuk. Darahnya di atas kayu salib menyelesaikan semua dosa, semua kelemahan. Oke? Jadi, mari ambil keputusan untuk menjadi ilahi. Sebab kehidupan ilahi itu menyenangkan sekali dan engkau akan dipakai sebagai rekan kerjanya Tuhan. Nah, siapa yang mau jadi rekan kerjanya Tuhan? Angkat tangan. Nah, itu Tuhan melihat loh semuanya ya. Menjadi rekan kerja Tuhan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Selesai? Hari Sabtu nanti KKS yang di Semarang akan ibadah di rumah makan Pringgading ya. Tolong yang punya saudara di Semarang kasih tahu undangannya ya, dan diharap untuk mendaftar supaya kita mempersiapkan konsumsinya tidak kurang dan tidak pernah kurang, selalu berkelebihan. Amin. Saya kasih ayat tambahan ya. Tadi sebetulnya udah closing. Tuhan kasih nih sebagai persiapan. Ya. Yeremia 50 ayat 25.
Saya ini makin hari makin bersemangat untuk terus menggali firman-Nya, karena setiap firman yang kita pelajari itu tetap membentuk sebuah dasar dan makin naik, makin naik, naik. Perhatikan nih. Yeremia 50 ayat 20. Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya, sebab ada pekerjaan bagi Tuhan Allah semesta alam di negeri orang-orang Kasdim. Ketika Tuhan membuka tempat perlengkapannya, Dia mengeluarkan senjata geramnya. Ketika Tuhan membuka tempat perlengkapannya, mengeluarkan senjata-senjatanya, biar engkau, kita semua, dijadikan senjatanya Tuhan. Amin. Amin ya. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya engkau memandangnya, bahwa engkau sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah di dalam Kristus. Ayat 13, Roma 6 ayat 13. Engkau bukan lagi menjadi senjata kelaliman, tapi engkau menjadi senjata kebenaran. Ya toh? Itu udah diulang. Nah, hari ini engkau diperlengkapi untuk pinggangmu ke bawah itu api, pinggang ke atas cahaya sinar. Bagaimana engkau bersinar? Wow, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 ulang. Daniel 12 ayat 3 ulang. Ketika engkau sudah diperlengkapi semuanya, engkau memperhatikan 6 titik tadi. Engkau keluar dari tembok gereja. Jangan sibuk di dalam gereja. Di dalam gereja itu semuanya terang. Yang gelap kan di luar. Engkau keluar menjadi terang buat sekeliling. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai menyampaikan firman hari ini. Kami belajar kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, kami mau menangkap semuanya. Kami mau Tuhan menjadi rekan kerja-Mu. Kami mau Tuhan menjadi senjata kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan ketika Engkau membuka gudang perlengkapan senjata-Mu, Engkau menemukan kami sebagai senjata-Mu yang siap dipakai untuk menerangi kegelapan di sekeliling kami. Ini kami KKS, pakailah kami Tuhan. Dan hari ini semua kelemahan kami cabut di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau masih ada benih-benih jahat di dalam hidup kami, cabut Tuhan. Beresi hari ini, putus hari ini. Dalam nama Yesus. Taruh tangan-Mu di atas kepala. Api Tuhan membakar semua yang bukan dari Tuhan. Api Tuhan membakar semua yang bukan dari Tuhan. Semua benih-benih kejahatan, semua benih dari kuasa kegelapan, dan semua kutuk yang masih ada, yang masih mengalir di dalam darah kami, selesai hari ini oleh kuasa darah Yesus. Semuanya terbakar dengan api Tuhan. Dan kami mengizinkan roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami akan penuh dengan api-Mu. Sebab kami adalah tubuh-Mu, kami adalah bait-Mu. Kami adalah bait Allah. Dan di dalam bait Allah ada menorah. Dan di dalam diri kami ada 7 api roh Tuhan yang terus menyala. Di pinggang kami ke bawah ada api Tuhan. Di pinggang kami ke atas ada sinar-Mu, sebab firman-Mu tinggal di dalam kami. Dan terang itu percaya di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Hari ini Tuhan, aku menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang sakit. Taruh tangannya di tempat yang sakit semuanya. Yang Kau sedang mengalami sakit. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Kuasa ilahi ini mengalir ke atasmu. Roh sakit penyakit aku hardik keluar dalam nama Yesus. Cancer. Apapun. Engkau punya sakit mah. Engkau punya sakit apapun. Aku hardik keluar dalam nama Yesus. Tubuh kami bukan tempat sakit penyakit. Tubuh kami adalah tempat roh Allah bertata. Kalau engkau sakit dompetmu, ekonomimu sakit, taruh dompetmu, tumpangi tangan dompetmu.
Yesus memberikan kepadamu hidup, hidup yang berkelimpahan. Engkau berkelimpahan supaya menjadi saluran berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus. Engkau yang keluargamu sedang berantakan. Minta damai sejahtera menguasai keluargamu. Dalam nama Yesus. Dan aku menghardik semua roh pertengkaran, semua roh kemarahan. Di dalam nama Yesus. Roh adu domba, roh perselisihan, roh perseteruan. Aku hardik di dalam nama Yesus. Di dalam rumah tangga kami ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera, ada sukacita mengalir di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.